Larasati sedang menikmati petualangan menyenangkan. Lebih dari sekedar hobi, diving di banyak negara telah menjelma jadi profesi. Menyandang gelar instruktur diving profesional, Kirana Larasati bahkan sampai diundang ke Arab Saudi sana karena hobi diving. Di Timur Tengah, Kirana Larasati dimanjakan fasilitas super mewah, menginap di hotel seharga 60 juta rupiah per malamnya. Ngajar itu nggak gede juga sih penghasilan dari ngajar diving, tapi lebih ke achievement ya, jadi dikenal prestasinya, terus achievement sampai sekarang yang sudah dicapai di diving apa. Contohnya kayak aku bisa kemudian diundang ke Saudi Arabia itu karena aku terkenal di diving gitu. Jadi ya itulah terbayarkannya di situ. Hobi diving mengilhami hari-hari Kirana Larasati sejak tahun 2018 silam. Terinspirasi dari salah satu rescue di negeri orang, Kirana langsung jatuh hati pada olahraga ekstrim satu ini. Meski mendapat bayaran sebagai instruktur diving hingga berkesempatan menyelami keindahan bawah laut di banyak negara, tapi bukan materi yang dicari. Lebih dari pundi-pundi, ada kepuasan tersendiri yang dirasakan artis satu ini. Ya, aku memang selain untuk traveling diri sendiri, tapi juga kadang-kadang ketika diving kan juga traveling ke luar negeri, misal diving di luar negeri, atau kebetulan bisnis yang lagi aku rintis sekarang ini, yang lagi aku jalanin itu juga mengharuskan aku untuk bolak-balik ke luar negeri. Kalau Indonesia menurut aku jujur lebih kaya ya kalau untuk diving, lautnya lebih kaya, koralnya lebih berwarna-warni, menurut aku lebih lengkap gitu. Tapi negara-negara lain juga menawarkan sesuatu yang Indonesia nggak punya. Contohnya misalnya kalau di Maldives, Indonesia punya sharks, tapi Maldives punya lebih banyak lagi. Suka diving, suka traveling, ya kepuasan tersendiri aja. Ibaratnya orang suka naik gunung, terus cobain gunung-gunung di mana, sama aja. Diving juga gitu. Kebiasaan Kirana Larasati ke luar negeri menyisakan satu cerita yang tak mengenakan hati. Membawa telepon genggam dari luar negeri membawa Kirana Larasati harus merelakan uang senilai hampir 7 juta rupiah raib entah kemana. Niat membayar pajak dan mengurus HP tersebut, Kirana Larasati justru tertipu oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan perusahaan negara. Apesnya, tempat yang dituju dan orang yang berkomunikasi dengannya diduga penipu yang membuatnya harus mengurus ulang segalanya agar HP tersebut bisa digunakan di Indonesia. Minta lakukan pembayaran, dia kasih QR code gitu. Terus sudah ada sedikit curiga karena awalnya nggak curiga karena aku pernah ngurus email sebelumnya di bandara, dan itu memang ya tinggal bayar, nge-scan terus bayar gitu. Nah, yang kemarin itu jadi aku kayak oh ya udah, terus aku pikir mungkin karena handphonenya second juga. Kemudian aku langsung cek di mutasi rekening, ini terpotong. Ya udah mulailah marah-marah aku ke ini. Terus dia bilang, "Ibu terlambat scan-nya gini-gini." Gitu kan. Tapi udah terpotong nih ya, udah jadi hampir 6 juta sekian, udah hampir 7 juta. Jadi totalnya hampir bukan 7 juta, hampir. Nah, kenapa sampai saya bikin laporan ke polisi? Itu karena banknya minta harus ada laporan polisi. Ya udah sempetin ke Polres Jakarta Selatan. Ya ditangani dengan baik, diterima dengan baik. Sekarang masih dalam proses gitu. Suratnya sih udah dapet, suratnya udah langsung dikasih ke pihak bank juga. Sama bank juga udah diproses. Aku salah fokus, cantik banget Kiki. Cantik udah lama banget. gak kelihatan gitu ya, ternyata lagi sibuk sekarang merintis bisnis baru yang gak kaleng-kaleng pemirsa bisnisnya. Jadi instruktur, bukan instruktur senam, instruktur diving Pak. Itu mahal banget loh. Keren banget gitu ya. Dan sebenarnya dua berita yang awal tadi itu saling berhubungan gitu ya. Karena ketika kita lagi sedang menghadapi suatu masalah baik dalam hubungan atau mungkin dalam kehidupan gitu ya. Cara yang paling baik itu adalah dengan kita selalu berdoa, berusaha, dan kita juga melakukan yang namanya healing gitu, melakukan suatu hobi yang memang kita suka.